Hai guys, kalau kalian suka video ini, tolong di subscribe, like, and share ya, supaya Anda bisa mengakses video-video kami selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berlatar belakang dari keluarga non-Kristen, saya dari Muslim. Sejak kecil saya dididik dengan cara agama Muslim. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Dan waktu itu saya mengalami sebuah hal yang belum pernah saya alami gitu kan. Saya merasa ada damai sejahtera dalam hati saya gitu kan. Saya merasakan ada sebuah sentuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Fajar Tri Sutresno. Saya asal dari Solo. Saya berumur 25 tahun. Di sini saya mau bersaksi cerita pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Saya berlatar belakang dari keluarga non-Kristen, saya dari Muslim. Sejak kecil saya dididik dengan cara agama Muslim. Tapi suatu ketika waktu saya kelas 5 SD, saya terikat dengan game online waktu itu. Saya terikat dengan game online, kelas 5 SD, kelas 6 SD, bahkan semakin naik kelas itu saya semakin terikat gitu kan. Suatu ketika sampai di SMP, waktu SMP itu saya semakin parah, saya terikat parah. Dari game online itu saya mulai kenal yang namanya bicara kotor. Saya sering bicara kotor, saya sering ngata-ngatain orang gitu kan. Dan waktu itu saya mulai kenal yang namanya bolos sekolah. Saya tidak masuk sekolah, bahkan bolos sekolah itu sering sekali gitu kan. Masuk sekolah itu cuma seminggu 3 kali, 4 kali, dan itu terus saya lakukan terus menerus. Dan dari game online itu saya juga kalau main game online di warnet itu kan butuh uang gitu kan. Kalau misalnya uang saya habis, mau nggak mau saya pengen main, ya saya harus cari uang. Tapi waktu itu saya cari uang dengan cara mencuri. Waktu itu pertama kali saya curi uangnya orang tua, 10.000, 5.000, 20.000, 50.000 gitu kan. Tapi waktu itu kurang gitu kan. Kurang karena hari demi hari gitu kan saya terikat banget. Ya akhirnya saya mulai curi uang orang lain gitu kan. Bahkan sampai suatu ketika itu saya pernah nyuri uang tuh sampai berjuta-juta. Sampai jutaan gitu kan. Sampai berjuta-juta. Saya cuman buat main game online gitu kan. Buat main game online saya curi uang, bahkan separah itu. Saya larikan uang SPP itu sering sekali gitu kan. Sampai orang tua itu sering ya marah-marah sama saya gitu kan. Tapi waktu itu saya cukup parah, saya mau dikeluarkan dari sekolah. Saya mau di DO dari SMP saya. Tapi waktu itu orang tua saya datang ke sekolah minta memohon-mohon sama kepala sekolah, sama guru BK untuk saya tidak dikeluarkan gitu kan. Karena saya sudah sering banget disamperi sama guru BK ke rumah karena saya tidak pernah sekolah dan lain sebagainya. Waktu itu saya harus buat surat pernyataan kalau saya tidak bolos lagi gitu kan, biar saya bisa ikut ujian. Karena waktu itu saya udah kelas 3 SMP, tapi saya semakin hari semakin parah bolosnya gitu kan. Dan waktu itu saya masih bisa lulus dari SMP. Tapi waktu itu setelah lulus SMP, orang tua tanya, kamu masih niat enggak sekolah lagi gitu kan? Kamu masih niat sekolah lagi enggak? Kalau enggak, ya mending nggak usah sekolah. Kamu mending sudah terserah kamu aja mau ngapain gitu kan. Waktu itu secara pribadi saya enggak pengen sekolah. Saya mau habiskan hidup saya buat main game online gitu kan. Tapi waktu itu saya mikir kalau main game online kan butuh uang. Kalau saya enggak sekolah, saya dapat uang saku dari mana gitu kan. Tapi waktu itu ya udahlah, saya ambil keputusan buat saya lanjut sekolah. Saya lanjut sekolah buat cari uang saku gitu kan. Tapi waktu itu saya masuk di SMK di Kota Solo, di SMK 6. Waktu itu saya masuk cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan itu saya keluar dari sekolah karena waktu itu dalam 3 bulan itu saya udah bolos sekolah tanpa izin itu udah belasan kali, dan guru BK-nya itu datang ke rumah gitu kan. Guru BK datang ke rumah dan ngomong, kalau kamu nggak naik kelas, ya udah Pak, daripada saya nggak naik kelas mending saya keluar. Saya nggak mau lanjut sekolah lagi, saya nggak mau lanjutin sekolah lagi. Dan setelah itu hidup saya luntang-luntung gitu kan. Saya di warnet, saya menghabiskan hidup saya di warnet, main sama teman-teman ya sesuka saya, semau saya gitu kan. Dan waktu itu di tahun 2009 itu saya putus sekolah dan saya habiskan waktu 2 tahun itu nggak lanjut sekolah sampai 2011. Tapi waktu sebelum 2011 ya 2011 awal itu saya ketemu sama temen gitu kan. Saya ketemu sama temen ya awalnya ya kenalnya main game online bareng gitu kan. Karena kan game online jadi dia waktu itu kuliah di Malaysia, tapi orang Solo, rumahnya di Solo gitu kan. Dan waktu itu sering main bareng, kenalan gitu kan. Waktu dia liburan kampus, dia pulang ke Solo,
saya diajak ketemu gitu kan, saya diajak main, saya disuruh nemenin dia pergi kemana-mana, main ke mall lah, main ke warnet, saya suruh nemeni gitu kan. Dan waktu itu tiba-tiba ya mungkin dia tahu kalau saya udah putus sekolah, saya udah nggak lanjut sekolah lagi, tiba-tiba dia nawarin, kamu mau nggak sekolah lagi? Kamu mau nggak sekolah lagi, saya biayai, dia bilang seperti itu. Tapi waktu itu sebenarnya orang tua masih mampu gitu kan, orang tua saya masih mampu, masih bisa lah buat membiayai saya sekolah. Tapi mungkin udah nggak percaya lagi sama saya karena kelakuan saya yang sebelumnya cukup parah gitu kan. Dan waktu itu akhirnya saya ambil keputusan untuk saya mau sekolah gitu kan, saya mau sekolah lagi dan dibiayai sama teman saya itu. Dan waktu itu saya kepo gitu kan, kenapa kok teman saya ini mau nyekolahin saya, kenapa kok teman saya namanya Vedo ini mau membiayai saya sekolah. Waktu itu dia cuma ngomong, mungkin ini jawaban dari Tuhan gitu kan, mungkin ini jawaban dari Tuhan kalau kamu harus sekolah lagi. Dan waktu itu saya nggak gubris omongannya gitu kan, tapi ya udahlah, saya mau sekolah lagi. Setelah itu saya daftar lagi, saudara, saya daftar lagi di SMK 6 dengan tidak punya rasa malu gitu kan. Setelah keluar tapi lanjut mau sekolah lagi di sana, dan waktu itu saya ditolak, saya nggak keterima. Dan waktu itu teman saya ngomong, kamu sekolah di sini aja, di dekat rumahku, namanya itu SMA Kristen 2. Waktu itu secara pribadi saya nolak, kok sekolahnya Kristen gitu kan, kok sekolahnya Kristen, dan keluarga saya juga nolak, kok sekolahnya Kristen dan lain sebagainya. Ya saya normal gitu kan, karena saya Muslim gitu kan, saya Muslim dan sekolah ini Kristen. Waktu itu saya cuma nanya sama teman saya, kok sekolahnya Kristen. Waktu itu teman saya cuma ngomong, saya nggak ada niat buat mengkristenisasi kamu, aku nggak ada niat buat menjadikan kamu sebagai orang Kristen gitu, enggak. Tapi emang sekolah ini murah dan emang mampunya dia juga segitu, ya udahlah. Saya nggak ambil pusing, ya udah, yang penting saya sekolah. Yang penting saya sekolah di sana. Dan waktu itu saya daftar di sana dengan rasa yang cukup apa ya, dalam hati itu menggerutu. Ini sekolah apa? Kok sekolahnya jelek gitu kan? Bangunannya itu jelek sekali. Masa papan tulis masih pakai kapur dan lain sebagainya. Benar-benar di luar ekspektasi saya gitu. Sekolah apa gitu kan? Wah, pasti nanti muridnya nakal-nakal dan lain sebagainya. Dan waktu itu masuk pertama kali dan benar saudara, sekolahnya murid-muridnya itu benar-benar parah gitu kan. Waktu itu yang daftar di angkatan saya kelas 1 itu cuma 60. Jadi saya cukup kaget juga. Ini sekolah apa kok muridnya cuma 60 yang daftar. Waktu itu dibagi 4 kelas, satu kelas itu 15 anak. Benar-benar ini sekolah apa? Dan murid-muridnya itu benar-benar nakal-nakal semua. Bicaranya itu bicara kotor semua dan lain sebagainya. Waktu itu wah ya udahlah. Yang penting saya sekolah, yang penting saya rajin, yang penting saya belajar yang rajin, cari ranking 1, mungkin saya bisa ngasih feedback sama teman saya Vedo, karena dia udah membiayai saya sekolah, ya saya ngasih feedback ke dia lah dengan prestasi saya mungkin. Dan waktu itu saya jalani sekolah dengan cukup mulus gitu kan, saya rajin gitu kan. Dan waktu itu selama semester 1 itu saya nggak ngalami apa-apa. Tapi waktu di semester 2 pernah ngalami kejadian cukup aneh juga gitu kan. Waktu itu handphone saya itu ketinggalan di sekolah. HP saya itu ketinggalan di laci, di kolong meja gitu kan. Waktu itu saya udah pulang, udah di rumah, tapi sorenya itu baru ingat, sekitar jam 3, setengah 4 itu baru ingat kalau handphone saya ketinggalan di sekolah. Waktu itu saya langsung tancap gas gitu kan, pergi ke sekolah. Sampai sekolah udah tutup. Waktu itu saya minta izin sama penjaga sekolah, mau minta izin buat ambil HP di kelas saya. Waktu saya jalan ke kelas saya gitu kan, waktu saya jalan ke kelas saya, di depan pintu kelas saya masih ingat betul, di depan pintu kelas saya ada sekitar 6-10 orang, mereka berdoa. Itu kakak kelas saya semua, cewek semua, waktu itu berdoa dengan cara nangis-nangis. Waktu itu saya pikir, ini mereka sedang ngapain gitu kan. Ini pada ngapain? Kok berdoa sampai nangis-nangis gitu kan. Ya saya pikir mending pulang gitu kan, mending pulang, bubuk siang, enak di rumah gitu kan. Ya udah, saya nggak gubris itu, saya ambil HP, balik. Dan waktu itu, besoknya lagi, ketika saya pengen sarapan di sekolah, karena orang tua nggak bikin sarapan gitu kan. Saya datang ke sekolah jam 6 pagi, sampai sekolah jam 6 pagi itu, mereka yang berdoa tadi, mereka sudah datang. Mereka udah berdoa lagi dengan cara mereka nangis-nangis. Waktu itu saya nggak tahu mereka sedang ngapain. Dan waktu itu lanjut, setelah saya tahu mereka berdoa pagi, istirahat, di jam istirahat, saya main ke perpus, mereka berdoa lagi. Dengan cara gilanya, mereka setiap pagi, setiap istirahat, setiap sore, bahkan pulang sampai sore, mereka selalu berdoa. Waktu itu saya mikir, ini mereka sedang ngapain gitu kan. Waktu itu saya tanya sama teman saya, bro ini pada ngapain sih? Mereka baru berdoa. Ya tahu mereka berdoa, cuman ini berdoa buat apa? Teman saya mungkin nggak tahu secara jelasnya, tapi waktu itu saya cukup merasa aneh gitu, apa yang sedang mereka lakukan gitu kan. Pada waktu itu, singkat cerita, masuk semester 2 di awal bulan Januari, saya mengalami hal yang pertama kali saya alami gitu kan. Waktu itu kalau sebelum pelajaran di sekolah saya itu ada renungan pujian. Jadi ada renungan singkat sama nyanyi gitu kan. Kalau bahasanya saya tahu itu nyanyi gitu kan. Waktu itu dalam hati ada sebuah dorongan untuk ikut nyanyi. Jadi selama semester pertama itu saya tidak pernah ikut nyanyi, saya tidak pernah mendengarkan renungan singkatnya, tapi waktu di semester 2 ini tiba-tiba saya pengen ikut nyanyi gitu kan. Saya minta buku lirik-lirik lagu, ya isinya itu lirik-lirik lagu pujian rohani gitu kan, saya minta satu,
ada satu teman maju mimpin nyanyi lagu pujian, teman saya tanya, ini kita mau nyanyi apa gitu kan. Ada teman yang lain jawab, kita nyanyi Bapak Sentuh Hatiku aja. Kita nyanyi Bapak Sentuh Hatiku aja, dan waktu itu saya cari lagunya, saya cari judulnya Bapak Sentuh Hatiku gitu kan. Udah ketemu, dan waktu itu ketika pujian itu dinyanyikan gitu kan. Waktu pujian masuk ref gitu kan. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Dan waktu itu saya mengalami sebuah hal yang belum pernah saya alami gitu kan. Saya merasa ada damai sejahtera dalam hati saya gitu kan. Saya merasakan ada sebuah sentuhan gitu kan. Benar-benar saya belum pernah mengalami, dan waktu itu saya mulai agak meneteskan air mata gitu kan. Dan waktu itu saya merasa pengen cari tahu, ada sebuah dorongan untuk cari tahu siapa Yesus itu. Bapak yang orang Kristen sembah itu siapa? Cara orang Kristen beribadah itu seperti apa? Waktu itu ada sebuah dorongan untuk cari tahu, dan singkat cerita saya tanya sama satu teman namanya Bagio gitu kan. Saya tanya sama dia gimana cara ibadah orang Kristen itu gimana, dan kebetulan juga ada teman saya juga satu gereja sama dia namanya Mawar juga, teman saya SMK dulu juga ngajak juga ke gereja. Ya udahlah, waktu itu saya ambil keputusan untuk pergi ke gereja. Tapi waktu itu saya takut gitu kan. Secara pribadi saya takut. Saya diajak pertama kali ibadah itu di Januari 2012 juga tanggal belasan. Waktu itu diajak ibadah youth, ibadah pemuda gitu kan. Waktu itu rasanya tuh nggak pengen berangkat. Secara pikiran saya takut gitu kan. Nanti kalau di gereja diapa-apain gimana ya? Karena saya nggak tahu gitu kan, di gereja ngapain itu saya nggak tahu. Tapi waktu itu ada sebuah dorongan untuk datang berangkat gitu kan. Ya udah, waktu itu saya berangkat sendiri sampai gereja. Saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Pertama kali ke gereja saya nggak tahu apa-apa, nyanyi aja nggak hafal, dengerin firman aja nggak mudeng gitu kan. Ya udahlah, saya cuman taat aja, datang cari tahu. Tapi di hari-hari selanjutnya tuh itu selalu ada sebuah dorongan untuk cari tahu terus gitu kan. Cari tahu terus, Yesus itu siapa, Bapak itu siapa, yang orang Kristen sembah itu siapa. Tapi waktu itu di bulan Maret, tanggal 23 Maret 2012, saya masih ingat betul ada retreat pemuda remaja di gereja saya, di tempatnya di Villa Indrasari di Tawangmangu. Waktu itu di sana awal perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Saya masih ingat bagaimana ada satu pengkhotbah ngomong, kalau kamu mau hidup baru, kalau kamu mau hidupmu baru, tapi masih ada hidupmu yang lama masih tinggal dalam hidupmu, ya kamu tidak bisa gitu kan. Kamu harus tinggalkan hidupmu yang lama itu biar ada kehidupan yang baru dalam hidup. Waktu itu saya sangat terpukul, saya merasa saya sangat berdosa gitu kan. Banyak hal yang sudah saya lakukan, saya dulu kehidupan saya nakal gitu kan, benar-benar banyak hal yang saya alami zaman dulu. Dan waktu itu saya mau bertobat, saya ambil keputusan untuk bertobat, saya mau tinggalkan hidup lama saya, dan waktu itu saya ambil komitmen menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya waktu itu. Dan waktu itu setelah retreat, hidup saya diubahkan sama Tuhan. Saya bersyukur saya boleh mengikut Tuhan waktu itu.